Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Sopyan ingin mempresentasikan transformasi ekonomi di berbagai 4 sektor. Lanjut. Dalam sebuah negara, pastinya setiap penduduk dalam negara tersebut memiliki profesinya masing-masing yang bervariasi antara satu orang dan yang lainnya. Namun, banyaknya variasi tersebut dapat dikategorikan ke dalam 4 sektor industri utama. Sektor-sektor industri pada sebuah negara tersebut adalah sektor primer, berinteraksi secara langsung dengan sumber daya alam. Sektor sekunder, pertambahan nilai. Sektor tersier, penyedia jasa. Sektor kuartener, jasa berbasis informasi dan teknologi. Pembagian sektor-sektor ini didasari oleh seberapa jauh proses tersebut dari wujud asalnya di alam. Pertama, industri primer mengekstraksi bahan baku yang tersedia di alam. Setelah itu, proses-proses selanjutnya mengolah bahan baku hingga wujudnya berubah dari wujud asalnya dan bertambah nilai jualnya. Metode artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data sekunder dari berbagai literatur terkait perubahan ekonomi di keempat sektor. Studi literatur dilakukan untuk memahami karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi serta dampaknya pada tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pembahasan perubahan perekonomian global dalam beberapa dekade terakhir memperlihatkan betapa pentingnya transformasi sektor-sektor utama. Berikut adalah pemaparan lebih rinci tentang masing-masing sektor. Sektor primer. Sektor primer meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan langsung dari alam, seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan. Meski sektor ini tetap penting di banyak negara berkembang, namun perekonomian modern menunjukkan pergeseran ke sektor lain. Teknologi pertanian yang lebih efisien dan pergeseran ke sumber daya yang lebih terbarukan menjadi bagian dari tantangan sektor ini. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi pada sektor primer mulai berkurang karena banyak negara mulai berfokus pada sektor yang lebih berbasis pada industri dan jasa. Sektor sekunder. Sektor ini mencakup industri yang mengubah bahan mentah menjadi barang siap jual, seperti tekstil, otomotif, dan elektronik. Dalam beberapa tahun terakhir, otomatisasi dan digitalisasi semakin mempercepat perubahan sektor ini. Peningkatan efisiensi semakin mempercepat perubahan sektor ini. Peningkatan efisiensi produk dan teknologi baru mendorong permintaan untuk tenaga kerja yang terampil. Selain itu, globalisasi membuat sektor ini semakin terhubung, di mana produk-produk yang dihasilkan dapat dengan mudah diekspor ke pasar internasional. Sektor sekunder tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dengan keterampilan teknis yang lebih tinggi. Sektor tersier. Sektor tersier yang mencakup berbagai layanan, mulai dari pendidikan hingga perbankan, semakin berkembang seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kenyamanan dan kualitas layanan. Kemajuan teknologi digital seperti internet dan aplikasi berbasis cloud telah mengubah cara sektor ini beroperasi. Hal ini memungkinkan sektor ini untuk menjangkau konsumen lebih luas dan lebih efisien. Digitalisasi sektor ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menciptakan banyak peluang kerja baru yang tidak terbatas hanya pada layanan tradisional. Sektor kuartener. Sektor kuartener berfokus pada layanan yang berbasis pengetahuan, riset, dan teknologi. Di sini, bidang seperti teknologi informasi, riset, dan pengembangan, serta konsultasi menjadi fokus utama. Teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan analisis data mendominasi sektor ini, membawa dampak yang besar pada pengembangan berbagai industri. Sebagai contoh, analisis data digunakan untuk membuat keputusan yang lebih informasional di sektor bisnis,
kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, sektor kuartener berperan penting dalam mendorong inovasi dan transformasi dalam perekonomian global. Kesimpulan, transformasi ekonomi yang terjadi di 4 sektor ini menandai perkembangan perekonomian yang terus bergerak maju dari yang bergantung pada sumber daya alam menuju ekonomi berbasis layanan, pengetahuan, dan teknologi. Pergeseran ini mempengaruhi cara kita memproduksi barang dan jasa, serta memengaruhi pola konsumsi dan permintaan tenaga kerja. Investasi dalam pendidikan, keterampilan, dan teknologi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan ini, agar perekonomian tetap tumbuh dengan berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.